Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural mu'minina li ta'atihi wa hadahum li tahkimi kitabihi wal amali bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La nasta'inu bima siwa wa la na'budu ghairahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa aflaha man tabi'ahu wa da'a ila al-istida'i bi syari'atihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pemirsa IMTV IAIN Madura yang saya hormati, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur karena dari sekian banyak hari yang kita lalui, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lalui mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan oleh Allah untuk melangsungkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kegiatan mengisi aktivitas dengan ibadah yang maksimal. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, salatullah wassalamuhu ala nabiyillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu kita beribadah kemahariban Sang Pencipta Allah Rabbul Jalil, kita berharap-harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima karena ada dua. Amal ibadah itu ada diterima, ada yang tidak diterima. Kenapa amal ibadah tidak diterima? Karena hal-hal persyaratan dan rukun yang kurang sempurna. Kenapa amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena syarat dan rukun serta keikhlasan adalah diutamakan sehingga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, bagaimana amal-amal ibadah kita serta doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara salah satu yang mengantarkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, termasuk doa itu bisa diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang itu melaksanakan amal ibadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ibadah sholatnya maupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara rukun dan syarat yang digariskan di dalam melaksanakan ibadah. Kalau berbicara ibadah ada dua. Ada yang namanya ibadah mahdhuf, adalah ibadah yang tata cara yang sudah diatur, ketentuan-ketentuan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada ibadah atau berdoa yang tidak diatur alokasi waktunya, ketentuannya. Seperti bersedekah, itu selain zakat fitrah, itu kan kalau zakat fitrah itu ditentukan, termasuk ibadah mahdhuf. Salat ibadah mahdhuf. Kenapa? Alokasi waktunya terus cara dan rukunnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada amal yang ghairu mahdhuf yang tidak diatur. Di antaranya adalah juga doa. Berdoa kapan dan dimanapun itu adalah tidak diatur ketentuan itu. Sehingga berdoa itu termasuk golongan dari ibadah ghairu mahdhuf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang persoalannya, di waktu-waktu mana saja berdoa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Ud'u, berdoalah kalian semuanya nih kepadaku, kata Allah, istajib lakum, niscaya akan aku ijabahi, akan kukabulkan permohonan dan permintaan. Oleh karena itu ada
doa agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tata cara bagaimana berdoa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan hamdalah, dengan sholawat, dan diakhiri dengan hamdalah sholawat. Itu adalah bagian tata cara berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat Al-Qur'an, maka bagian dari bagaimana tata cara untuk doa diterima oleh Allah, kita awali dengan hamdalah, dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mengenai alokasi waktu yang sangat diijabahi, yang mustajabah. Karena doa itu ada dua ketentuan. Pertama itu karena diijabahi oleh Allah, mustajabah, itu ada karena alokasi waktu. Dan ada yang kedua karena tempat. Alokasi waktu diantaranya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di samping dianjurkan di sepertiga malam itu adalah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita berwirid, berdoa kepada Sang Pencipta, berharap-harap mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam itu adalah waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, bainal maghrib wal isya. Antaranya biasa para tokoh, ulama, asatid, orang-orang ahli ibadah biasanya setelah sholat maghrib dia baca yasin, berzikir sampai datangnya sholat isya. Karena tahu para alim ulama dan orang-orang ahli ibadah itu alokasi waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Jalal. Di samping itu bainal khutbataini. Kalau hari Jumat itu yang mustajabah itu bainal khutbataini. Antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua itu adalah waktu yang diijabahi, yang sangat mustajabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga ada bukan waktu tapi tempat. Jadi tempat itu yang dinas oleh Allah dan dinas oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat itu sangat diijabahi. Pertama adalah di multazam. Jadi beda berdoa di multazam dengan berdoa di luar multazam. Multazam itu adalah di sekitar pintu Ka'bah, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Berdoa di situ Allah ada 3 jaminan memberikan. Pertama akan kontan dan langsung diijabahi dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala semua permintaannya. Ada yang kedua, ada tidak konstan tapi menunggu kesiapan orang yang berdoa itu. Dan yang ketiga, pasti diberikan tapi nanti diberikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti akan dikabulkan berdoa di multazam itu. Persoalannya ada 3. Cepat, masih lambat karena menunggu kesiapan orang yang minta itu. Dan yang ketiga, tidak diberikan di dunia karena Allah Maha yang sangat rahasia, yang tahu persis dengan kondisi hambanya. Justru kalau diberikan di dunia justru akan bahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti di akhirat permohonan itu. Yang kedua ada waktu tempat namanya Ar-Raudhah. Di dunia ini tempat yang mustajabah, yang pertama disebutkan di multazam, yang kedua adalah di Ar-Raudhah. Di mana Ar-Raudhah itu? Raudhah itu adalah di sekitar makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa di Raudhah dinas oleh Allah, dinas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diijabahi. Dan yang ketiga adalah di Palestina, adalah kita berdoa di Masjid Palestina itu sangat memungkinkan doa-doa kita lebih diijabahi dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Tapi saya garis bawahi, bukan berarti harus menunggu berdoa itu, menunggu alokasi waktu yang tepat bainal maghrib wal isya, bainal khutbatain, sepertiga malam. Tidak harus menunggu itu. Kapanpun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak harus menunggu, harus kita ke Mekah dulu di Raudhah ataupun di multazam. Kita berdoa dimanapun kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya pertemuan kali ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita disertai dengan doa yang mantap. Tentu doa yang diterima itu adalah tergantung kepada keyakinan orang yang berdoa.
Inna indadh-dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam hadits qudsi, saya akan menyesuaikan dengan keinginan prasangka hamba. Jadi kemantapan yang perlu ditanamkan bahwa doa kita diijabahi, bainar raja wal khauf, itu perlu ditanamkan dalam cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, yang sangat sensitif, yang sangat penting dan sangat urgent sekali, bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Maka bahasanya ini adalah untuk bisa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu harus bersih dari makanan yang haram, bersih dari perbuatan yang haram, hatinya bersih, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhiran wallahul muwaffiq musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.